Selamat siang semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Kristina Sabe. Saya mahasiswa dari STK IP Citra Bakti Ngada, Prodi PG PAUD semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis strategi pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Di sini saya memilih strategi pembelajaran aktif. Yang pertama, pengertian dari pembelajaran aktif merupakan proses belajar di mana siswa mendapatkan kesempatan untuk lebih banyak melakukan aktivitas belajar berupa hubungan interaksi dengan materi pelajaran sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Dan pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Dan pembelajaran aktif juga memiliki berbagai cara untuk membuat anak didik aktif sejak awal sampai dengan akhir kegiatan belajar mengajar melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu yang singkat membuat anak berpikir tentang materi pembelajaran tersebut. Poin yang kedua yaitu tujuan pembelajaran aktif. Yang pertama, untuk mengoptimalkan pengguna semua potensi yang dimiliki oleh anak didik sehingga anak didik dapat mencapai hasil belajar secara optimal yang sesuai dengan karakteristik pribadi yang dimiliki oleh anak tersebut. Tujuan yang kedua yaitu untuk menjaga perhatian agar tetap tertuju pada kegiatan pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu langkah-langkah pembelajaran aktif. Poin yang pertama, sebelum memulai pelajaran, guru menanyakan ringkasan atau apa yang penting dari pelajaran kali lalu. Contohnya, mintalah peserta didik untuk membagikan apa yang mereka tulis atau ketahui kepada teman kelasnya. Poin yang kedua yaitu guru meminta anak didik untuk mengajukan pertanyaan apa yang mereka pahami atau minta keterangan yang lebih lanjut mengenai pelajaran yang diberikan atau mengenai pembelajaran kali lalu atau pelajaran yang akan diberikan pada hari ini. Poin yang ketiga yaitu untuk meminta anak, poin yang ketiga yaitu guru meminta anak didik untuk pelajari. Saya ulangi sekali lagi, poin yang ketiga yaitu guru meminta anak didik untuk menerka materi apa yang akan diberikan pada hari ini. Poin yang keempat, guru meminta anak didik untuk menuliskan komentar atau mengomentari secara lisan topik atau tema yang dibahas. Poin yang kelima yaitu gunakan topik permainan untuk sarana permainan dalam kelompok kecil. Masing-masing kelompok memiliki tugas yang sama tetapi sedikit informasi sehingga mereka harus bekerja sama. Poin yang keenam, mempersiapkan diskusi. Contohnya, dengan menanyakan sesuatu, menyebutkan angka 1 untuk setuju atau dapat menunjukkan kertas warna hijau agar 2 atau warna merah untuk yang tidak setuju dan angka 3 atau warna kuning untuk yang ragu-ragu. Kemudian berdasarkan jawaban itu, peserta didik diminta untuk mengajukan alasan dan argumentasi. Poin yang ketujuh yaitu kerja kelompok, di mana setiap kelompok melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan topik atau tema yang sedang dibahas. Poin yang kedelapan, pada akhirnya proses pembelajaran anak didik diminta untuk menuliskan ringkasan menurut bahasa mereka sendiri atau diminta untuk membuat tanggapan sesuai dengan kemampuan serta dengan menggambar, membuat puisi, mengekspresikan dengan gerakan, nyanyian atau menari.
Poin yang ke-9 yaitu guru meminta anak untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pokok atau tema pembahasan pada hari ini serta setelah ditukarkan dengan teman yang lain, kemudian diminta untuk mengerjakan sebagai pekerjaan rumah. Poin yang ke-10 yaitu anak didik diminta untuk memberikan contoh dari pengalaman yang dikaitkan dengan pokok atau tema yang harus dibahas pada hari ini. Poin yang keempat yaitu implementasi strategi pembelajaran aktif. Secara etimologis, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses. Jadi, yang dimaksud dengan pembelajaran aktif merupakan pelaksanaan proses. Saya ulangi, yang dimaksud dengan pembelajaran aktif merupakan pelaksanaan proses belajar mengajar yang menjadikan anak mampu belajar, dan hal ini adalah pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa atau peserta didik dengan menerapkan dan mengamalkan strategi pembelajaran aktif sesuai dengan struktur-struktur yang sudah diatur. Sekian dari saya, terima kasih.